Terlalu panik itu juga sangat tidak tepat. Tapi ketika kita boleh dikatakan gegabah untuk bisa menyikapi kondisi yang ada, itu tentunya juga sangat tidak bijak untuk bisa dilakukan. Sama halnya ketika kita mendengar new normal. Apakah memang ini serta-merta harus ditelan begitu saja tanpa adanya beragam persiapan yang ada di belakangnya ketika kita akan coba memasuki era baru tadi. Dan kali ini kita akan coba tinjau dari ilmu psikologisnya seperti apa sih. Sudah hadir nanti akan bersama dengan kita begitu ya. Beliau adalah akademisi dari Untak Surabaya, ada Dr. Andi Matulesi, MSI Psikolog yang akan memberikan beragam informasi kepada kita. Seperti apa mungkin hal-hal yang bisa kita cermati bersama di era new normal seperti sekarang. Waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Bapak. Apa kabar Pak Andi? Baik, sehat alhamdulillah. Work from home, stay at home. Iya benar, semua stay at home. Tentunya semua aktivitas juga harus kita lakukan di rumah. Pak Andi, ini loh, akhir-akhir ini kan muncul gerakan untuk untuk diajak berdamai. Gerakan berdamai, gerakan untuk kembali normal, new normal begitu kan. Tapi ada juga semacam kita masih khawatir, rasa takut. Apakah sebenarnya kita itu bisa dengan mudah Pak Andi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan? Ini dari ilmu psikologinya bagaimana sih? Berubah tiba-tiba harus di rumah, berubah harus tiba-tiba yakin kalau semua kondisi sudah baik-baik saja dan boleh beraktivitas kembali. Sebenarnya kan dalam kehidupan kita itu kan tidak pernah yang namanya tidak beradaptasi, tidak menyesuaikan diri dengan perubahan. Baik. Jadi beradaptasi atau menyesuaikan diri itu adalah sesuatu yang wajib atau yang memang secara normal sudah kita lakukan. Contoh paling gampang lah ya, misalnya dulu kita tidak menggunakan media sosial, tidak susah menggunakan internet, tapi sekarang saya lihat semua orang mau nggak mau menggunakan itu. Dan kalau misalnya kita tidak mengikuti perubahan itu, maka sebenarnya kita juga akan gagal untuk mencapai apa yang kita inginkan, misalnya interaksi. Dipaksa mau atau memang kita butuh sih Pak sebenarnya untuk bisa melakukan perubahan itu Pak Andi? Beda sebenarnya kan ya? Kalau dalam beda. Sebenarnya ada dua jenis sih. Ada kalau ada yang mengatakan sebagai autoplastis dan ada alloplastis. Autoplastis itu kita pasif gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi kalau alloplastis itu cenderung kita akan merubah lingkungan agar sesuai dengan diri kita gitu. Jadi bisa contohnya pasif, gimana nih bisa contohnya Pak aktif. Andi? Misalnya gini, mau tidak mau karena kita itu hidup di daerah panas, maka kemudian kita banyak menggunakan AC. Kemudian jadi kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tidak mau. Tetapi kita juga bisa aktif. Misalnya gini, dalam konteks wabah ini ya, misalnya kita harus kemudian membuat lingkungan, misalnya kita harus berperilaku sehat. Ya, berperilaku sehat itu kan sebenarnya kita aktif untuk tidak begitu pasif menghadapi persoalan itu gitu. Jadi kita mencoba tuntutan untuk berperan berarti maksudnya ya? Iya, jadi kita tidak kemudian diam pada, kan ada beberapa orang yang penyelesaian diri salah itu dia bertahan. Dia mengatakan nggak apa-apa, nggak mungkin misalnya kita itu terkena virus kalau kita sehat misalnya gitu ya. Padahal sekarang ada yang sekarang itu yang menarik itu adalah OTG, orang tanpa gejala gitu ya. Itu kan sebenarnya dia tidak punya karena daya tahannya masih bagus, maka kemudian dia tidak yakin bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah pada diri sendiri atau pada orang lain. Ya, sehingga kemudian akhirnya dia melakukan banyak hal seakan-akan bahwa dia tidak akan mungkin terganggu, tidak akan mungkin terkena. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini Pak Andi, sebenarnya lebih dikarenakan apa sih mereka yang mungkin meyakini dirinya itu akan baik-baik saja, terus juga mungkin saya dalam kondisi sehat, lingkungan saya masih belum ada yang mungkin positif COVID-19, itu berarti artinya virusnya juga masih jauh.
masih banyak gitu loh faktanya saudara-saudara kita yang masih berpikir seperti itu. Itu lebih dikarenakan apa? Pola pikirnya dia sendiri kah? Informasi yang sangat minim yang didapatkan kah? Atau memang sudah ada denial? Penolakan akan apa fakta yang mungkin sebenarnya dia tahu juga, cuman ya itu tadi ada semacam penolakan dari dirinya sendiri, Pak Andi. Ya karena dia meyakini bahwa informasi dari dirinya atau informasi yang dia dapatkan itu diyakini kebenarannya, sehingga dia tidak mau lagi mencari tahu informasi dari yang lain gitu. Atau sebaliknya bisa juga dia itu mendapatkan informasi yang salah sejak awal. Ya karena kan kalau kita lihat perkembangannya pada awal Maret pada saat dikatakan dimunculkan oleh pemerintah bahwa tidak berbahaya itu jadi wabah, maka kemudian padahal sebelumnya banyak informasi-informasi yang sudah dia dapatkan, yang sudah dia yakini. Ilmu psikologi itu Pak Andi, apakah memang manusia itu cenderung lebih meyakini informasi yang pertama kali diinput oleh otak, yang itu memang pertama kali dia mendapatkan info seperti itu, maka dia akan terus meyakini seperti itu fakta yang ada. Cara kita berpikir bagaimana sih sebenarnya? Jadi memang kenapa misalnya media itu selalu berebut agar memberikan informasi sejak awal. Karena informasi itu kalau didapatkan oleh orang sejak awal, maka informasi lain itu hanya pelengkap. Dan kalau misalnya itu tidak sama atau berbeda, dia masih yakin dengan informasi yang sebelumnya. Makanya sekarang ini kalau saya melihat ada keterlambatan di dalam memberikan informasi yang benar gitu. Karena informasi itu kan banyak, misalnya contoh misalnya gini, kalau ada orang yang terkena COVID itu, misalnya dia tiba-tiba jatuh kemudian meninggal. Ini yang terjadi awal-awal itu. Sehingga pada saat ada orang yang jatuh, padahal itu karena mungkin dia penyakit lain yang lain, itu yang terjadi adalah itu. Jadi bahayanya hoax itu salah satunya itu. Dan itu kemudian tidak segera dilakukan pemberian informasi yang benar gitu ya, agak lambat kan sebenarnya kalau kita lihat secara umum informasi yang diberikan itu agak lambat gitu. Sehingga kemudian muncul yang namanya labeling, muncul yang namanya stigma, sehingga kan yang berkembang misalnya hati-hati loh dengan ini, sama dengan HIV/AIDS misalnya ya, orang akan mudah terkena, padahal sebenarnya kalau kita lihat ke depan itu kan droplet yang memberikan, bukan yang lain-lain gitu. Baik. Jadi, Pak Andi, seberapa besar sebenarnya pengaruh informasi yang sudah diberikan pemerintah, terus juga semacam edukasi dari pihak terkait, dari media yang sebenarnya itu sudah jelas, tapi kan faktanya sekarang orang mendapatkan informasi itu dari banyak sudut begitu ya. Yang Anda lihat untuk mencerna sebuah kabar baru, informasi baru, itu sebenarnya mana sih yang paling dominan untuk bisa merubah pola pikir? Karena faktanya itu tadi, kita melihat Surabaya saja, PSBB sudah berjilid-jilid, tapi tidak sedikit dari mereka yang mungkin masih enggan untuk bisa mengurangi aktivitas di luar. Kita tidak bilang mereka yang harus bekerja, tapi mengurangi aktivitas yang tidak penting untuk bisa dilakukan di luar rumah, Pak Andi, dari Anda. Ya, yang pertama memang siapa pemberi informasi itu. Tentunya sekarang orang kan banyak menunggu informasi dari pemerintah. Ini harus dilakukan gitu. Dan itu berarti yang paling masih mendapatkan pengaruh tetap yang memegang peran adalah pemerintah dalam hal ini ya Pak Andi? Iya, benar. Cuman kadang-kadang persoalannya apa yang diungkapkan oleh pemerintah pusat itu yang kadang-kadang pada pemerintah daerah atau di bawahnya itu ada salah persepsi gitu, atau salah mungkin ada kesalahan di dalam mempersepsikan itu, sehingga yang terjadi adalah ada kesalahan di dalam memberlakukan kebijakan pada tingkat di bawah. Ini yang kemudian ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat juga antar komponen itu tidak bersatu untuk membuat satu informasi yang benar gitu. Ya, jadi misalnya gini, media sosial, organisasi profesi, pemerintah, TNI, Polri, aparat hukum itu harusnya bersatu, bertemu, kemudian seperti pemerintah yang sekarang itu di pusat itu hanya ada
itu media informasi yang diberikan yaitu dari Ketua Percepatan Pencegahan COVID-19. Sebenarnya kan sudah ada ya, cuman ya itu tadi tetap ternyata begitu turun ke bawah masih belum bisa seragam sama informasi yang didapatkan, Pak Andi. Ya, karena di bawah sendiri, tidak ada satu orang humas atau public relation yang memberikan informasi seperti yang dilakukan oleh BNPB misalnya. Misalnya baik. Setelah dari BNPB memberikan informasi, maka kemudian yang dari pemerintah daerah juga memberikan statement terkait dengan daerahnya. Apakah sebenarnya dari nasional itu dirasa masih belum cukup untuk bisa mewakili, Pak? Kalau masih nasional butuh itu kan lebih sampai di tingkat bawah. Kalau nasional itu kan masih secara informasi secara umum. Padahal masyarakat itu inginnya tuh masyarakat itu detail gitu. Misalnya gini, kalau orang Sidoarjo mau ke Surabaya, harus apa sih yang dibawa? Misalnya, kan semua berkembang. Ada harus ini, ada harus ini. Dari semua ada yang misalnya, jangan nggak usah lewat di Waru, tapi lewat saja di yang lain. Itu nggak ada kok kayak gini, nggak ada diperiksa macam-macam kok. Nah, ini kan terjadi berarti ada perbedaan kebijakan yang diberlakukan pada setiap pintu. Baik. Boleh jadi kegamangan yang muncul di bawah itu lebih karena minimnya panduan, minimnya informasi yang harusnya bisa diserap secara maksimal oleh masyarakat, begitu ya Pak Andi ya? Iya, jadi panduan itu harus detail, harus operasional, karena masyarakat itu bukan hanya masyarakat yang well educated gitu ya, tetapi masyarakat yang pengennya langsung informasinya itu detail. Ini kamu nggak boleh ini nggak boleh ini. Kalau ini berarti harus begini kan itu. Dan itu menurut saya bukan pada level pejabat saja, tetapi juga harus menyertakan organisasi massa agama, organisasi keagamaan, organisasi profesi, media dan sebagainya. Contoh misalnya gini lah. Pada saat tidak boleh sholat tarawih beribadah, tidak boleh beribadah di tempat ibadah. Tapi kan dipersepsikan sangat berbeda pada masing-masing organisasi keagamaan. Betul, penterjemahannya itu sudah beragam di sana. Iya, contoh misalnya tidak boleh. Bahkan ada yang membandingkan tuh gini, ke ibadah aja nggak boleh, kenapa ke mall boleh? Ini realistis loh ya. Ini padahal logika yang tidak sewajarnya untuk bisa disetarakan begitu ya Pak Andi ya? Iya, tapi kan akhirnya orang melihat bahwa hal-hal yang positif aja nggak boleh, kenapa ke mall boleh? Orang di tingkat bawah, kita harus melihatnya bukan pada konteks kita yang tahu, orang-orang yang well educated, tapi orang-orang yang memang hanya ingin mendapatkan informasi benar dan satu pintu. Ini yang apa yang membuat seseorang itu cenderung lebih mudah mengkonsumsi analogi-analogi yang boleh dikatakan itu sebenarnya tidak tepat untuk sebagian orang, tapi ternyata mudah dicerna juga untuk kalangan-kalangan tertentu. Apa itu? Faktor apa dalam ilmu psikologi yang menyebabkan seperti itu, Pak Andi? Dalam psikologi itu informasi yang bagus, yang maksudnya yang dia yakini kebenaran itu adalah informasi yang memang sudah sejak awal ada di dalam kognisinya. Jadi dia sudah punya pengalaman itu, punya informasi itu, maka kalau ada informasi yang terkait atau sesuai, maka lebih dia yakini daripada informasi yang tidak sesuai gitu. Jadi benar atau tidak, pokoknya kalau tidak sesuai dengan yang dia yakini, sudahlah penolakan secara otomatis begitu ya Pak? Benar. Oleh karena itu memang perlu informasi itu dipaksakan. Ya, informasi itu dipaksakan satu pintu, dan itu semua orang itu punya persepsi yang sama, informasi yang sama. Oke, baik. Pak Andi, ini persiapan ketika menuju new normal untuk kota Surabaya. Kembali pada pertanyaan saya di awal tadi, bagaimana untuk bisa memanage rasa khawatir, was-was dan sebagainya ketika nanti memang benar-benar kita harus mulai beradaptasi. Walaupun memang bukan untuk sekarang ini, tapi mau tidak mau kita akan bertemu begitu kan dengan kehidupan normal yang mungkin kita harus beradaptasi dengan kondisi yang masih seperti sekarang ini, Pak Andi. Ya, jadi menurut saya yang pertama bahwa yang namanya vaksin untuk menyembuhkan bukan sampai sekarang belum ada. Bahkan mungkin beberapa bulan ke depan saya tidak yakin bahwa itu akan ada.
Karena apalagi dalam jangka panjang kalau begitu ya. Apalagi kalau dari penelitian rekan-rekan di UNER, bahkan ada jenis dari COVID-19 yang baru gitu. Betul. Ya, ini menurut saya makanya mau tidak mau kata berdamai itu adalah yang kemudian diterjemahkan secara new normal. Karena gini sebenarnya kan apa-apa yang sudah kita lakukan sekarang ini, misalnya cuci tangan, kemudian bersih diri, jaga kebersihan, itu sebenarnya kan kekhasan kita zaman dulu itu kan memang seperti itu gitu. Saya masih ingat waktu kecil itu kalau pulang ke rumah harus cuci tangan, harus cuci tangan kaki dulu begitu. Sebenarnya itu sudah membudaya begitu ya, bagian dari kehidupan kita. Iya, cuman karena perkembangan maka kemudian berubah. Jadi menurut saya karena kalau saya lihat jumlah yang positif semakin banyak, jumlah yang meninggal semakin banyak, jumlah PDP yang sangat banyak, menurut saya terjadi peningkatan. Jawa Timur yang dulunya itu ranking keberapa menjadi ranking kedua. Itu menurut saya new normal menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi yang nomor satu yang harus dilakukan adalah syaratnya adalah kedisiplinan. Disiplinan diri dan juga kolektif begitu ya Pak Andi ya. Ya, jadi kedisiplinan itu harus dilakukan secara masif dan harus secara tegas dilakukan. Dan itu butuh aturan juga seperti yang Anda maksud tadi. Informasinya harus sedikit dipaksakan, aturannya juga harus lebih ditegakkan begitu ya Pak ya. Iya, jadi regulasi itu tidak bisa misalnya di satu tempat regulasi seperti ini, di tempat lain tidak. Berbeda. Yang terjadi kan gitu ya. Kalau di mall boleh, kenapa kok toko kecil tidak boleh? Ini yang terjadi pada masyarakat luas. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Regulasi harus sama. Yang kedua, selain kedisiplinan menjadi bagian penting, yang kedua adalah meningkatkan solidaritas sosial. Misalnya, setiap orang harus mau saling mengingatkan, berani mengingatkan. Kalau ada yang positif, jangan di stigma. Kalau ada yang positif, disuruh di rumah, tapi kemudian diberi bantuan oleh masyarakat luas. Tapi janji juga nggak boleh tersinggung kalau ada yang ngingetin. Nah itu, jadi memang harus dibangun itu. Menerima yang seperti itu kadang tidak mudah di tengah-tengah masyarakat begitu kan. Tetapi juga stigma masyarakat yang kemudian mengisolasi orang yang positif itu juga menakutkan loh. Betul. Kalau saya positif misalnya, kemudian gejala-gejala saya kok merasa assessment saya mengatakan bahwa saya sebenarnya ini. Tapi pada saat saya nanti mau swab test atau rapid test, semua orang sudah ini harus diisolasi nih. Warganya pasti semua kena itu. Ini yang harus jadi kedisiplinan dan solidaritas sosial itu menjadi bagian penting untuk kita kenormalan. Baik. Yuk coba mulai kita lakukan di hari ini untuk apa-apa yang sudah kita dapatkan begitu ya. Semoga dari pemahaman yang benar, informasi yang tepat, pendistribusian yang jelas juga ini akan memudahkan kita untuk bisa lebih cepat beradaptasi. Begitu ya Pak Andi ya tentunya. Matur nuwun Bapak untuk segala informasinya. Selamat beraktivitas di hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu kembali Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.